9 mindset ibu-ibu hemat belanja kebutuhan lebaran anti boros. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Lebaran sebentar lagi datang dan rasanya detak jantung kita sebagai ibu rumah tangga mulai berpacu lebih kencang daripada biasanya saat melihat harga cabai dan daging yang naik tanpa permisi di pasar. Fenomena panic buying atau belanja membabi buta karena takut kehabisan stok seringkali membuat dompet kita menangis di pojok tas sebelum hari raya benar-benar tiba. Berdasarkan sebuah artikel finansial tentang perilaku konsumsi rumah tangga, kunci utama agar tidak terjebak dalam pemborosan adalah dengan memperbaiki pola pikir atau mindset. Sebelum kaki melangkah keluar rumah atau jempol menekan aplikasi belanja, materi ini sangat penting bagi kita semua. Karena harga barang di pasar sekarang sudah seperti tensi darah saat melihat anak menumpahkan sirup ke karpet baru. Sangat cepat naik dan sulit sekali turun. Mari kita pelajari 9 mindset sakti agar belanja kebutuhan lebaran kita tetap aman, terkendali, dan tidak membuat kita makan mie instan sepanjang bulan setelah hari raya usai. Mindset pertama yang wajib ibu tanamkan adalah prinsip bahwa lebaran itu adalah kemenangan ibadah. Bukan ajang pamer harta atau kemenangan gaya hidup di depan saudara. Jangan sampai kita merasa rendah diri kalau stoples di meja bukan kristal mahal. Karena tamu itu datang untuk makan nastar, bukan untuk menimbang berat stoples kita. Kedua, ibu harus punya mentalitas daftar belanja adalah kitab suci yang tidak boleh dikhianati sedikit pun saat berada di tengah godaan diskon supermarket. Kalau di daftar hanya tertulis, beli tepung terigu 1 kilogram. Jangan mendadak berubah pikiran membeli 1 kodi daster hanya karena ada papan tulisan diskon 50% yang melambai-lambai di depan mata. Ingatlah bahwa barang yang tidak kita butuhkan tapi tetap dibeli, itu namanya bukan hemat, melainkan pemborosan yang dibungkus dengan alasan mumpung murah. Tips ketiga adalah memahami mindset stok secukupnya, bukan stok seumur hidup, karena pasar hanya tutup selama 2 hari. Bukan selama 2 dekade. Seringkali kita kalap membeli telur sampai 3 peti seolah-olah ayam di seluruh dunia akan mogok bertelur tepat saat Idul Fitri tiba. Padahal itu hanya bikin kulkas penuh dan makanan terbuang. Keempat, mulailah berdamai dengan produk lokal atau merek biasa yang kualitasnya sama bagusnya dengan merek terkenal yang iklannya muncul tiap 5 menit di televisi. Rasa sirup atau margarin tidak akan berubah jadi pahit hanya karena kemasannya kurang estetik, asalkan ibu pintar mengolahnya menjadi hidangan yang penuh dengan cinta. Yang nomor 5 adalah ibu perlu menanamkan pikiran bahwa belanja lebih awal itu keren dan cerdas. Dengan berbelanja jauh-jauh hari sebelum lebaran, ibu bisa menghindari kerumunan massal di pasar atau supermarket yang biasanya membuat suasana menjadi sesak, panas, dan melelahkan. Kondisi seperti ini seringkali membuat emosi menjadi tidak stabil, mudah kesal, bahkan bisa memicu stres karena harus antre panjang dan berebut barang dengan banyak orang. Dengan datang lebih awal, suasana belanja akan terasa jauh lebih tenang, santai, dan menyenangkan. Sehingga ibu bisa memilih kebutuhan rumah tangga dengan lebih teliti tanpa terburu-buru. Selain itu, belanja lebih awal juga membantu ibu menghindari harga yang biasanya melonjak tinggi mendekati hari raya. Semakin dekat dengan lebaran, permintaan meningkat tajam sehingga banyak bahan makanan, kue kering, hingga kebutuhan dapur menjadi lebih mahal. Dengan membeli lebih awal, ibu bisa mendapatkan harga yang lebih stabil. Bahkan terkadang masih ada promo atau diskon menarik. Cara ini tidak hanya membuat pengeluaran lebih hemat,
tetapi juga membantu perencanaan keuangan keluarga menjadi lebih rapi. Jadi, belanja lebih awal bukan hanya soal menghindari keramaian, tetapi juga strategi cerdas agar persiapan Lebaran terasa lebih ringan, nyaman, dan terkendali. Mindset keenam yang sangat ampuh adalah berhenti membandingkan isi keranjang belanja kita dengan milik tetangga sebelah, yang mungkin saja suaminya baru dapat bonus besar. Fokuslah pada kebutuhan keluarga sendiri karena kita tidak sedang ikut lomba balap keranjang. Belanja paling penuh di kasir supermarket. Ketujuh, cobalah mindset substitusi atau mengganti menu yang terlalu mahal dengan alternatif yang lebih masuk akal, namun tetap lezat dinikmati. Kalau harga daging sapi sudah tidak masuk akal, menggantinya dengan ayam atau olahan lain tetap bisa membuat suasana Lebaran meriah tanpa harus menguras seluruh tabungan darurat. Kedelapan, ibu harus disiplin dalam menggunakan uang tunai agar terasa perihnya saat lembaran uang keluar dari dompet, daripada pakai kartu yang gesekannya tidak terasa sakit. Terakhir atau kesembilan, ingatlah mindset bahwa sedekah jauh lebih mulia daripada sekadar menumpuk makanan di atas meja tamu yang nantinya hanya akan mubazir. Lebih baik uangnya dialokasikan untuk berbagi kepada yang membutuhkan daripada membeli hiasan rumah yang hanya akan berdebu setelah hari raya lewat. Kesimpulan dari obrolan kita hari ini adalah bahwa kecerdasan finansial seorang ibu rumah tangga terletak pada kemampuannya mengendalikan keinginan di tengah badai kebutuhan. Memang terkadang kita suka merasa kurang maksimal kalau tidak memberikan yang serba baru untuk anak dan suami, tapi percayalah kebahagiaan sejati tidak diukur dari merek sepatu. Mari kita akui bahwa selama ini kita seringkali lapar mata daripada lapar perut, sehingga manajemen emosi saat belanja adalah kunci utama kesuksesan. Kita harus mulai reflektif bahwa rumah yang penuh berkah bukan berasal dari meja yang penuh dengan makanan mahal, melainkan dari hati yang tenang tanpa beban hutang belanja. Jangan sampai setelah Lebaran kita malah pusing 7 keliling mencari pinjaman, karena semua uang habis hanya untuk gengsi sesaat di depan keluarga besar. Optimislah bahwa dengan pola pikir yang baru ini, ibu bisa merayakan Lebaran dengan lebih khusyuk, tenang, dan tetap punya simpanan uang untuk masa depan. Semangat buat para pejuang hemat, karena menjadi ibu yang bijak mengatur uang adalah prestasi luar biasa yang tidak kalah hebat dengan pahlawan manapun. Semoga Lebaran tahun ini membawa keberkahan dan ketenangan bagi dompet serta hati kita semua tanpa ada drama kurang uang. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.